Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan khotbah minggu kita hari ini, yaitu Minggu tanggal 9 Februari 2025, yaitu minggu ke-5 setelah Epifanias, yaitu yang terambil dari Lukas pasal yang ke-5, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Lukas pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mari saya bacakan, kita dengarkan baik-baik dan kita camkan dalam hati kita masing-masing. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini yaitu dipanggil menjadi penjala manusia. Setiap orang percaya, setiap orang Kristen, ternyata kita dipanggil untuk menjala manusia. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, kenapa kita harus diingatkan bahwa ternyata kita memiliki tugas sebagai penjala manusia? Siapapun kita, sebagai apapun kita, orang-orang percaya, kita ternyata memiliki tugas yang diserahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita sebagai penjala manusia. Saya tidak tahu saudara-saudara apakah setiap orang percaya menyadari apa yang menjadi tugas dan perintah kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Karena banyak orang saudara-saudara tidak menyadari ini. Dia pikir dia dilahirkan, dia diberkati, dia dikaruniai oleh banyak berkat hanya untuk sekadar hidup
dan melakukan tugas-tugas kehidupannya di dunia ini. Bukan itu ternyata. Ternyata segala sesuatu dikhususkan atau ditujukan kepada kita untuk melakukan pemanggilan kita atau menjala manusia. Saudara-saudara, sesibuk apapun kita, sadari ini dulu. Apapun yang boleh kita kerjakan, sebagai apapun kita, mari kita menyadari bahwa tugas utama, tugas pokok kita, itu adalah menjala manusia. Apa artinya menjala manusia? Membawa orang-orang ke dalam kerajaan Allah. Membawa orang-orang menerima keselamatan daripada Kristus itu sendiri. Yesus mau, Tuhan mau supaya setiap orang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan panggilannya, dan kita yang dipakai untuk itu, untuk menyampaikan panggilan itu, supaya setiap orang boleh datang kepada Tuhan, boleh masuk ke dalam jalannya Tuhan, supaya kita ikut diselamatkan. Itulah cintanya Tuhan kita Yesus Kristus kepada manusia ini. Dia berharap semakin banyak orang, surganya itu menjadi penuh sebanyak-banyaknya orang untuk bisa diselamatkan. Dan ini menjadi tugas kita, saudara-saudara. Jangan sampai kita sibuk, jangan sampai kita terlelap, jangan sampai kita lalai untuk mempergunakan waktu, bahwa kita juga ikut ambil bagian dalam penjalaan manusia, membawa orang ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, ada banyak orang yang salah mengerti, salah memahami bahwa tugas menjala manusia itu adalah tugas penginjil, tugas daripada gembala Tuhan, tugas daripada pendeta atau penatua atau pengerja gereja. Kita ini kan orang sekuler, kita ini kan pekerja, saya ini kan pegawai negeri, saya ini kan polisi, saya ini kan tentara, saya ini kan dokter, perawat, pegawai, dan apapun. Mungkin kita berkata seperti itu. Tapi ingat, itu hanya alat saja. Itu hanya kelengkapan saja yang diberikan Tuhan kepada kita mendapatkan jalan-jalan berkat dari Tuhan. Tapi tugas pokok kita adalah menjala manusia. Saudara-saudara, memang kita bukan secara verbal menyampaikan firman Tuhan itu sendiri. Di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang tubuh Kristus. Di situ ada pendeta, di situ ada penatua, di situ ada pengerja gereja, di situ ada para pelayan-pelayan. Kalau di HKBP parhalado, baik parhalado partohonan maupun juga parhalado non partohonan. Partohonan orang yang mendapatkan tahbisan dari gereja, dan non partohonan mereka adalah jemaat biasa yang dipanggil untuk melayani. Nah, kita ada di bagiannya itu semuanya. Ya, kita juga terpanggil untuk melakukan tugas yang disampaikan oleh Kristus itu kepada kita. Nah, bukan berarti bahwa tugas itu hanya kepada para pendeta saja, tetapi sebagai tubuh Kristus, kita juga terikut di dalamnya. Bagaimana supaya pemberitaan firman Tuhan, bagaimana supaya penginjilan itu boleh berlangsung. Mungkin kita tidak perlu harus pergi ke daerah-daerah terpencil untuk memberitakan firman Tuhan. Mungkin kita tidak perlu menjadi song leader. Mungkin kita tidak perlu menjadi penatua yang memberitakan firman Tuhan, yang mengingatkan jemaat. Tapi kita adalah bagian daripada orang-orang yang mendukung pemberitaan, penginjilan, pemberitaan firman Tuhan itu sendiri. Melalui persembahan kita,
melalui pekerjaan-pekerjaan kita yang bisa kita sumbangsikan, melalui pikiran-pikiran kita, bagaimana supaya gereja itu berjalan dengan baik. Makanya saya katakan saudara-saudara, setiap kita ini memiliki talenta yang unik, dan tidak ada satupun talenta yang lebih tinggi dari talenta yang lain. Yang paling kecil pun itu berharga di hadapan Tuhan. Itu yang saya katakan saudara-saudara, pendeta itu belum tentu atau bukan lebih tinggi daripada tukang parkir. Sebab di hadapan Tuhan kita sama. Coba bayangkan saudara-saudara, kalau tidak ada tukang parkir, apa jadinya? Berantakan. Orang-orang jadi susah datang ke gereja. Orang-orang susah memarkirkan mobil atau motornya dengan baik, sehingga terkendala untuk memasuki ruangan gereja, sehingga mereka terhalang untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau andaikan parorgen atau pemandu lagu tidak hadir, maka juga itu akan bisa mengurangi pelayanan ketika hari Minggu itu. Nah, artinya semuanya punya peranan. Nah, kita yang tidak terlibat dalam pelayanan, apa yang perlu kita lakukan? Berdoalah setiap pelayanan kita boleh berjalan dengan baik. Dukunglah, baik dukung dana, dukung pikiran, dukung menjadi dari hati juga, ya. Bagaimana supaya kita juga bisa mengkondusifkan situasi bisa menjadi lebih baik. Itu menjadi tugas-tugas kita. Kalau kita memiliki berkat saudara-saudara, mari kita sumbangkan untuk penginjilan. Mari kita sumbangkan untuk gereja, di mana gereja boleh melayani jemaatnya, sehingga orang boleh terpanggil mencintai Tuhan ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini tugas kita saudara-saudara. Nah, ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini bagi kita melalui Lukas pasal yang kelima ayat 1-11 ini. Kita sudah diingatkan saudara-saudara sekali lagi bahwa kita adalah dipanggil untuk menjala manusia. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang menjadi renungan dari firman Tuhan ini bagi kita hari ini? Setelah kita mendengarkan cerita bahwa murid-murid Tuhan Yesus di situ sebenarnya sebelum mereka belum menjadi murid Tuhan Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes belum menjadi murid Tuhan Yesus ketika itu. Mereka adalah nelayan yang handal, nelayan profesional, bahkan boleh dikatakan legendnya daripada nelayan. Dan mereka sudah lelah mengerjakan pekerjaan mereka. Satu malaman suntuk ketika itu, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Satu ekor pun mereka tidak mendapatkan apa-apa. Saudara-saudara, ini boleh terjadi dalam kehidupan kita juga. Ini juga menjadi gambaran kehidupan kita juga. Kadang-kadang kita bisa bekerja keras. Kita sudah berusaha, kita sudah melakukan ini, melakukan itu, tetapi hasilnya nihil. Nah, lalu ini ada beberapa hal yang mau kita lihat dan kita boleh renungkan, sehingga ini juga bisa meneguhkan, mengingatkan kita, dan kita semakin percaya kepada Tuhan adalah penyelamat kita. Dia adalah Tuhan yang memanggil kita untuk menjadi pelayannya. Oke, yang pertama saudara-saudara, yang kita lihat dari firman Tuhan ini, ketaatan membuahkan hasil. Camkan ini baik-baik saudara-saudara di dalam hatimu. Ketaatan itu membuahkan hasil. Ketaatan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Ketaatan itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Ini perlu diberitakan kepada kita saudara-saudara, supaya mulai hari ini kita menyadari ketika kita taat, maka apa? Hasil yang kita dapatkan pun juga akan kita peroleh dari semuanya. Ketika kita taat dengan apa yang diperintahkan Tuhan, maka kita akan mendapatkan hasil dari apa yang diperintahkan Tuhan itu kepada kita. Yang bisa menyukakan hati kita, yang bisa memberkati kita, yang bisa mencukupkan kita, yang bisa membahagiakan kita, baik pribadi maupun juga keluarga. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita, ketaatan itu pasti membuahkan hasil.
ketaatan tidak akan pernah mengecewakan kita. Ketika kita taat kepada perintah Tuhan, ketika kita mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka semuanya itu tidak akan sia-sia. Coba bayangkan saudara-saudara, kalau sudah dikatakan akan membuahkan hasil dan tidak mengecewakan dan tidak ada yang sia-sia, kenapa kita masih tidak mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Nah, ini persoalannya saudara-saudara. Mari kita lihat saudara-saudara apa yang sebenarnya terjadi. Ya, mari kita lihat dulu dari ayat 5 saja. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara-saudara, sudah semalaman suntuk mereka mencari ikan, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Makanya Yesus memerintahkan di sini saudara-saudara di ayat 4, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bayangkan Bapak Ibu, mereka sudah lelah tapi disuruh lagi untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Saudara-saudaraku, Simon Petrus, seorang nelayan yang berpengalaman. Dia sudah semalaman bergumul dengan pekerjaannya. Dia begitu gigih, begitu rajinnya mencari ikan. Tetapi hasilnya sama sekali nihil. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Namun saudara-saudara yang bisa kita lihat dari sini, ketika Yesus seorang guru yang bukan nelayan. Mari lihat, seorang guru yang bukan nelayan. Artinya, bisakah kita bayangkan, sok tahu lu, siapa lu? Ini nelayan profesional, ini pro bro. Ini legend. Tetapi saudara-saudara, dia tidak berkata seperti itu. Sedikit pun dia tidak berkata seperti itu. Bahkan ketika Yesus seorang guru yang bukan nelayan itu menyuruh mereka, mereka menebarkan jala lagi. Simon dengan taat berkata, karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Saudara-saudara, kalimat ini mengandung makna yang sangat dalam. Sekali lagi saya mau katakan, kalimat ini mengandung makna yang sangat dalam. Simon, seperti yang saya katakan, dia adalah seorang nelayan yang profesional, nelayan yang berpengalaman, bahkan dia bisa disebut legend itu. Tapi dia mengakui dan menyadari bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemampuannya terbatas. Ini yang perlu kita lihat saudara-saudara. Ada begitu banyak orang yang terlalu angkuh. Lu siapa? Lu siapa? Kadang-kadang karena kehebatan kita merasa bahwa kita sudah menguasai segala hal. Tidak perlu dinasehati, tidak perlu mendengarkan perkataan dari orang lain. Tetapi Simon Petrus tidak seperti itu. Bahkan dia melakukan seperti apa yang Yesus katakan. Kemampuannya yang terbatas itu, di situ dia mau mendengar perkataan Yesus. Itu adalah kebenaran. Dan perkataan Yesus itu adalah berkuasa. Dan dia mau mendengar dan melakukannya. Dia mau mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Artinya apa? Dia mau taat dengan apa yang Tuhan katakan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, saya mau berkata melalui firman Tuhan ini, mulailah mendengarkan Tuhan dulu. Dan
mulailah melakukan apa yang Tuhan katakan. Maka ketika kita mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan, kita taat, maka kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Ketika kita taat, maka segala sesuatu itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Ketika kita taat, maka tidak ada yang mengecewakan bagi hidup kita. Perintah Yesus, perkataan Yesus, itu adalah satu-satunya. Camkan baik-baik dalam hatimu. Mulai hari ini, Tuhan maafkan aku ketika aku selalu bersandar kepada pikiranku, kepada kemampuanku. Kita harus menyadari semuanya. Di hadapan Tuhan selama ini kita merasa bahwa kita lebih hebat, lebih jago, lebih pintar, lebih segala-galanya. Tapi ingat saudara-saudara, sama seperti Simon Petrus itu, dia mengakui sekalipun dia adalah nelayan yang berpengalaman, nelayan yang profesional, nelayan yang bisa disebut legend itu. Tapi dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan hasilnya begitu luar biasa dan mereka takjub. Oleh karena itu saudara-saudaraku, apa yang mau dikatakan di sini? Mari taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Itu yang pertama saudara-saudara. Nah yang kedua, setelah melihat itu, ini ada perasaan berdosa, menyadari perasaan berdosa diri mereka sendiri berhadapan dengan Tuhan. Nah, ini yang jarang kita lakukan. Apakah kita bertemu dengan Tuhan ada merasa perasaan berdosa? Bahkan kadang-kadang saudara-saudara, kalau bahasa Medannya patentengan do kita. Kita merasa sombong sekali masuk ke gereja. Kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling jago, paling layak di hadapan Tuhan. Padahal saudara-saudara, bila kita menyadari di hadapan Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Sama seperti seperti Petrus, Yohanes dan Yakobus anak Zebedeus itu. Mereka betul-betul menyadari dan takjub ketika mereka menyadari bahwa memang ternyata Yesus itu adalah Tuhan. Baru mereka menyadari, alangkah berdosanya kami. Kami adalah orang yang tidak layak hidup dekat-dekat bersamamu Tuhan. Kami adalah orang yang menjijikkan, yang selalu mengandalkan pikiran kami, yang selalu keras kepala, yang selalu melakukan kehendak kami. Mereka menyadari kekurangan-kekurangan mereka selama ini. Mereka tidak pernah mengandalkan Tuhan, dan di situ mereka merasa berdosa. Pengakuan Petrus ini adalah pengakuan yang jujur akan keberdosaan manusia di hadapan Tuhan yang kudus. Kita semua adalah orang yang berdosa, yang tidak layak datang kepada Tuhan. Dan kita tidak layak sebenarnya mendapatkan anugerah Tuhan. Tapi camkan baik-baik saudara-saudara. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita, sehingga Dia menganugerahkan hal-hal yang luar biasa, bahkan keselamatan itu kepada kita. Nah oleh karena itu, jangan mengangkuhkan diri, jangan bermegah diri di hadapan Tuhan. Bahkan rendahkanlah dirimu. Karena kita ini semua adalah orang yang berdosa. Jangan menghakimi orang lain lagi. Sadari diri di hadapan Tuhan bahwa kita adalah makhluk yang berdosa. Sehingga setiap kita menyadari, setiap orang menyadari keberdosaannya, maka setiap kita juga boleh mengampuni orang lain, mengasihi orang lain, merangkul orang lain, supaya setiap orang bisa mendapatkan kasih dan pengampunan dari kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang penting juga untuk kita lakukan supaya Tuhan berkenan kepada kita. Tahu nggak? Ada begitu banyak doa-doa kita, ada begitu banyak ibadah-ibadah kita tidak diterima oleh Tuhan karena kesombongan kita. Tidak ada kerendahan hati di situ. Tidak ada kesadaran diri di situ. Kita datang ke gereja tapi justru mau menonjolkan diri kita. Kita datang ke gereja untuk menunjukkan bahwa kita lebih hebat dari orang-orang lain di sekitar kita. Kita mau datang ke gereja, mau beribadah, sebenarnya kita mau menyembah Tuhan. Tapi justru kita mau merendahkan orang lain. Bahkan mengangkat, menonjol, memegahkan diri kita. Membangga-banggakan diri kita kepada orang lain. Bahkan kita sering sekali gila-gila hormat di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Di hadapan ketika kita bergereja.
Saudara-saudara, rendahkan hatimu. Sadarlah bahwa kita ini adalah makhluk yang berdosa, yang tidak layak berdiri di hadapan Tuhan. Inilah orang yang berjumpa dengan Tuhan, yang betul-betul merasakan bahwa dia menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Perjumpaan dengan Tuhan akan mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah layak bersama dengan Tuhan. Maka di situ Tuhan melayakkan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, ya, perjumpaan yang membawa perubahan. Ketika mereka sudah melihat semuanya itu, ketika mereka sudah menyadari bahwa mereka adalah orang yang berdosa, maka mereka menjadi takut. Makanya Yesus berkata, saudara-saudara, di ayat yang ke-10, dikatakan demikian, jangan takut, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Nah, saudara-saudara, perjumpaan dengan Tuhan membawa perubahan yang luar biasa. Merubah semuanya. Pola pikir mereka. Merubah segala sesuatu. Dan Tuhan mengajak mereka untuk menjadi penjala manusia. Saudara-saudara, tadi Petrus, Yohanes, dan Yakobus menganggap diri mereka adalah orang yang tidak layak. Tetapi justru ketidaklayakan mereka dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Tapi orang yang biasa-biasa, yang mau diubah, yang mau dipakai, yang mau berserah diri kepada Tuhan. Berubahlah. Ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, berubahlah. Ada banyak orang datang ke gereja, tapi begitu-begitu saja. Ada orang terus beribadah, ada orang terus ikut dalam kumpulan-kumpulan kerohanian, tapi tidak berpengaruh apa-apa, tidak berdampak apa-apa dalam kehidupannya. Dia tetap orang yang suka bersungut-sungut. Dia tetap adalah orang yang suka menceritakan keburukan-keburukan orang lain, memfitnah orang lain, menonjol-nonjolkan diri. Karena apa? Perjumpaannya dengan Tuhan tidak membawa perubahan, karena dia tidak pernah menyadari diri. Oleh karena itu, yang pertama seperti yang kedua tadi, sadari dulu dirimu bahwa engkau adalah orang berdosa, maka engkau akan bisa diubahkan oleh Tuhan. Jadi perjumpaan. Yesus berkata kepada Sion, jangan takut, ini adalah kata-kata yang penuh penghiburan dan harapan. Yesus tidak menjauhi Petrus karena keberdosaannya, tetapi justru memanggilnya untuk menjadi penjala manusia. Saudara-saudara, panggilan ini juga adalah panggilan yang luar biasa buat kita semuanya. Supaya kita ikut ambil bagian menjadi penjala manusia. Pikirkan, apa yang boleh kau lakukan supaya kau ikut menjadi bagian daripada penjala manusia itu. Yang terakhir, saudara-saudara, mereka setelah menerima semuanya, kemudian memperbaiki semuanya, perahu-perahunya dan segala macam, lalu mereka meninggalkan semuanya. Apa artinya? Yang keempat, rela meninggalkan semua untuk mengikut Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada banyak orang justru diberkati makin hari semakin terikat dengan apa yang dia miliki. Ada seorang pendoa yang berkata demikian, ya Tuhan, ambillah semua berkat karunia yang kau berikan kepadaku, harta, kekayaan, jabatan, kemewahan, segala sesuatu yang aku miliki yang kau berikan, kalau itu membuat aku menjadi jauh daripadamu. Saudara-saudara ingat, jangan karena ada banyak berkat, ada jabatan, ada segala-galanya, menjadikan kita lupa diri. Bahkan Simon, Petrus, dan juga Yakobus, Yohanes justru meninggalkan pekerjaannya, income utamanya sebagai nelayan, mata pencariannya. Tapi mereka justru mengikut Yesus karena mereka tahu bahwa menjadi penjala manusia, membawa orang ke dalam kerajaan Allah, itu adalah pekerjaan yang utama. Saudara-saudara, kita tidak dimintakan untuk keluar dari pekerjaan kita.
Kita tidak dimintakan untuk menjual semua harta benda kita. Tetapi Tuhan memintakan kepada kita, jangan sampai engkau diikat oleh hartamu, jabatanmu, materimu, uangmu, kemewahanmu. Tapi mulailah engkau pakai. Kalaupun dikatakan meninggalkan, artinya boleh memakai semuanya, mempergunakan semuanya itu hanya untuk kepentingan kerajaan Allah. Saudara-saudara ingat, engkau dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah dengarkan firman-Mu. Kami diingatkan untuk tanggung jawab kami. Kami dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Kami bukan hanya sekedar hidup, tapi kami adalah bagian orang-orang yang membawa orang lain ke dalam kerajaan Allah. Siapapun kami, sebagai apapun kami Tuhan, ajar kami untuk memakai hidup kami semakin memberitakan firman Tuhan, mendukung pemberitaan kerajaan Allah. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu, ketemu lagi di khotbah minggu yang akan datang. Selalulah beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita dan keluarga kita. Salam.